penelitian atau analisa dari McKinsey, laporan dari McKinsey di tahun 2017 itu akan banyak pekerjaan yang hilang di masa depan. Itu bahkan di tahun 2019 yang khusus laporannya itu terkait dengan Indonesia, itu ada 24 juta pekerjaan yang hilang. Itu. Tetapi kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya 48 juta pekerjaan baru akan muncul. Jadi 2 kali lipatnya. Ada 24 yang hilang, 48 yang baru. Itu menandakan apa kesimpulannya? Menandakan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan atau kompetensi-kompetensi yang sudah tidak lagi relevan di waktu itu. Tetapi jangan khawatir kalau bicara soal sumber daya manusia, karyawan, tenaga kerja gitu ya. Karena selalu ada pekerjaan, tapi beda bentuknya dan bahkan berkembang sampai 2 kali lipat. Nah, kalau universitas tidak bisa mengikuti, itu nanti universitas akan jadi museum atau bahkan bisa jadi dinosaurus gitu ya. Yang dikenang pernah ada, pernah hidup, pernah besar gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi gitu. Nah, universitas yang transformatif itu yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, Unika memposisikan di posisi itu. Unika ini meskipun juga ikut mengembangkan prodi-prodi baru, tetapi juga tidak meninggalkan hal-hal kekinian, hal-hal yang inovatif. Kalau prodi baru yang kemarin yang kita lihat sama-sama itu, kalau yang menurut saya itu mainstream kan, kita tahun 2017 ada ilmu komunikasi. 2012 ada ilmu komunikasi, ada sistem informasi gitu kan, itu mainstream toh. Semua orang melihat bahwa ya di semua perguruan tinggi itu ya prodi-prodi itu harus ada. Nah, tetapi beberapa tahun terakhir ini kan kita mengembangkan yang baru-baru. Kalau yang sudah kita daftarkan itu kan seperti S3 arsitektur digital. Nah, arsitektur itu kan sebetulnya sifatnya mainstream, tapi ketika bicara tentang digital itu kan kita cek di semua perguruan tinggi nggak ada S3 arsitektur digital, itu kan nggak ada. Itu tuh yang jelas. Kemudian ada S1 namanya rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Jadi bukan hanya bicara teknik sipil, bukan hanya bicara lingkungan, tetapi bicara dua-duanya. Di blended jadi satu, karena sudah tidak zamannya lagi kita mengagung-agungkan bahwa monodisiplin. Nah, kalau ngomong monodisiplin tuh jadi keingetan zaman Nazi itu ya. Bangsa yang dianggap murni itu bangsa yang paling hebat gitu. Nah, ini tidak ada. Kalau kita sudah tidak lagi mengagung-agungkan yang namanya monodisiplin itu pasti yang tertinggi, tidak. Karena sekarang multidisiplin pun juga bisa berperan dalam kondisi yang serba tidak jelas ini gitu. Nah, rekayasa infrastruktur lingkungan itu blended itu duanya. Ada sipil, ada lingkungan, bahkan ada teknologi di dalamnya. Nah, itu kita baru bicara soal yang program studi yang kita daftarkan atau kita minta izinnya. Kita punya program-program yang sifatnya inovatif di masing-masing program studi. Misalkan ya, yang paling baru ini ada namanya digital accounting. Yaitu program di bawah akuntansi yang dibuka khusus orang-orang yang suka digital, tapi dia mau jadi akuntan. Nah, digital accounting itu bicara apa sih? Bicara tentang data yang begitu banyaknya ada di dunia, begitu banyaknya ada di perusahaan, yang harus kemudian dimaknai sehingga pengambilan keputusan terkait dengan keuangan itu bisa tepat. Nah, sehingga mereka harus belajar data science gitu ya. Nah, itu tuh ilmu-ilmu yang tidak lagi hanya mengedepankan satu bidang saja seperti akuntansi tok gitu, enggak, tapi campur dengan teknologi, campur dengan statistik gitu. Terus ini ada baru lagi nih yang barusan kemarin masuk koran ini, ada Food for Beauty and Wellness gitu. Itu punyanya TP itu di bawah teknologi pangan. Itu bicara apa? Bicara bagaimana mengelola
food, bagaimana mengelola pangan, itu untuk kepentingan kecantikan, untuk kepentingan bagaimana kita bisa berusia panjang gitu. Nah, ini kan satu hal yang dulu tidak pernah kepikir toh. Bahkan sampai sekarang banyak kampus yang tidak pernah memikirkan itu. Dengan adanya inovasi-inovasi tadi, itu kan membuat kita jadi lebih siap kalau seandainya nanti ada generasi-generasi yang mau masuk ke mainstream ya nggak apa-apa. Toh ramalannya McKinsey itu 2030, masih 8 tahun lagi ya gitu. Kalau kita lulus kan 4 tahun ya. Nah, kalau seandainya mau masuk mainstream ya oke, karena bukan berarti mainstreamnya akan hilang semuanya kan tidak. Tetapi kalau sudah mau coba-coba nyelup-nyelup ke arah program-program yang inovatif kan juga boleh. Siapa tahu memang kenyataannya ketika dia keluar, dunia sudah berubah. Gitu. Nah, Unika sudah sampai pada persiapan itu. Bagaimana membuat kita-kita yang masuk di Unika ini bukan hanya, ini sudah tidak lagi bicara hanya punya gelar loh. Kalau beberapa kampus kan masih bicara yang penting lulus gitu ya. Yang penting bisa kerja gitu. Ini tidak hanya bicara soal bicara gelar kemudian bisa kerja, tapi bagaimana itu punya kualitas ketika lulus, bukan hanya pekerjaan yang biasa-biasa saja, tetapi pekerjaan yang memang bisa menjawab masa depan. Baik Prof, berarti intinya itu akan memperbanyak bidang-bidang di teknologi gitu ya Prof ya, untuk bersaing dengan univ-univ lain atau bidang-bidang yang bersifat IT gitu ya Prof. Oke. Jadi ini menarik. Tadi kebetulan yang saya sebut itu ada hubungannya dengan digital tadi ya. Memang yang berbau digital itu sudah tidak bisa kita hindari. Karena Carolus, Jonathan, Bella itu begitu lahir, itu kanan kirinya mesti udah ada gadget ya. Zaman saya nggak ada. Zaman saya itu lahir itu masih mainan kicer-kicer gitu loh, nggak ada gadget sama sekali. Kalau mau seakan-akan gadget itu yang bisa dipencet, tapi yang keluar air gitu. Nah, kayaknya main game board, tapi padahal yang dipencet itu airnya naik biar lingkaran-lingkarannya bisa masuk ke tempatnya. Itu zaman dulu udah happy banget. Gitu. Tapi sekarang ini teman-teman lahir sudah ada gadget sehingga ini sudah tidak lagi satu keistimewaan menurut saya. Kalau ada kampus yang bilang bahwa keistimewaannya di bidang teknologi informasi berarti dia masih kategori klasik gitu. Karena teknologi informasi itu sudah harusnya jadi bagian dari darah kita gitu loh. Melengkapi kehidupan kita tanpa harus muncul gitu. Darah ini kalau muncul malah bahaya, kan malah jadi bleeding berdarah, kemudian malah jadi semaput gitu ya. Nah, tapi harus kemudian menghidupi tubuh kita. Nah, kita memposisikan di situ. Kita meskipun menggunakan nama-nama yang eye-catching dengan kata-kata digital, itu bukan berarti kemudian kita mengedepankan atau mengunggul-unggulkan yang namanya teknologi. Tapi kita sudah menganggap justru teknologi itu bagian yang tidak terpisahkan. Dan nanti pada satu saat itu kita juga akan melihat hal-hal yang hubungannya dengan lingkungan, karena sekarang ini kan salah satu yang sedang happening ya, sedang orang-orang merasakan ini lagi tren itu bicara tentang lingkungan dan energi gitu. Nah, itu kita sudah punya programnya di bawah elektro, namanya teknologi energi gitu. Nah, itu meskipun kita tidak bilang digital ya, karena elektro kan otomatis digital, tetapi kita kemudian melihat bagaimana perannya elektro itu untuk lingkungan, bagaimana biar bisa lingkungan ini jadi lestari gitu. Nah, itu contoh bahwa kita sebetulnya tidak hanya sekedar bilang bahwa digital itu ujung tombak, tidak, itu harus jadi blended dalam darah kita, kehidupan sehari-hari. Nah, Prof, untuk menyesuaikan hal tersebut, apakah kalau yang di gedung-gedung yang atau bangunan baru Unika yang di BSP itu nanti akan mengikuti hal tersebut, Prof? Untuk misalkan ada fakultas khusus yang nanti dibangun di sana, khusus untuk yang digital, teknologi dan sebagainya itu, atau landmark tertentu itu nanti seperti apa, Prof, gambaran untuk yang di BSP?
Ya, baik. Memang begini, kalau melihat BSB harus dari luarnya dulu. Belum sampai dalamnya ya, kita lihat dari luarnya. Kan seringkali muncul pertanyaan dan sekaligus tuduhan bahwa Unikas Gio Pranoto itu ketika membangun kampusnya di BSB itu berarti tidak pro lingkungan. Nah, karena apa? Karena di situ bekas hutan. Nah, tapi kita perlu ingat bahwa kampus Unika yang di Bendan sekalipun itu, kalau kita sama-sama masuk kan, kita masuk ke dalamnya, itu tampak nggak kalau bahwa kita itu tidak pro lingkungan? Kan tidak. Kita masuk hijau, ya toh? Hijau, asri, bahkan tumbuh-tumbuhan di sana itu tidak ada satupun yang memang dengan sengaja kita tebang gitu kan, tidak ada. Apalagi untuk tujuannya hanya sekedar bangun sesuatu terus ditebang, main tebang begitu saja. Itu pertaruhannya panjang itu, karena diskusinya akan bisa jadi diskusi di tingkat universitas perdebatannya. Artinya apa? Artinya universitas Unika itu sudah membuktikan bahwa di kampus Bendan pun itu kita bangun pun dia tetap hijau. Sehingga ketika masuk ke lingkungan yang tadi PSB yang katanya bekas hutan, itu bukan bekas hutan, tapi hutan ya, hutan. Itu pun kita jaga. Makanya nanti jangan heran ketika Unikas Gio Pranoto adalah pionir dari gedung yang punya sertifikasi lingkungan kelas emas ya, kelasnya levelnya level emas gold untuk lingkungan, gedung dengan tingkat kepedulian lingkungan tingkat emas yang pertama di Semarang, karena kita saat ini di Semarang, saya belum cek yang di Jawa Tengah, tapi yang di Semarang itu kita yang pertama, bahkan jadi percontohan. Nah, itu menunjukkan bahwa dari sisi kepedulian lingkungan itu Unikas Gio Pranoto entah di Bendan maupun di BSB itu tetap punya prinsip yang sama gitu. Itu tuh baru yang soal lingkungan loh ya. Kemudian bicara soal gedungnya sendiri. Gedungnya sendiri pasti karena ini gedung baru, gedung inovatif ya. Kita menyebutnya nanti tempatnya home base-nya program-program inovatif, maka semua yang berhubungan dengan gedung itu harus bisa untuk menghemat energi. Nah, kalau bisa menghemat energi itu biasanya bicaranya otomatisasi gitu ya. Otomatisasi itu berarti bicara digital. Nah, otomatisasi itu ya ketika sudah terang atau sudah jamnya mati ya lampunya mati. Sudah waktunya hidup ya dia hidup, tapi kan waktunya terbatas. Kemudian listrik hanya dipakai pada saat ruangan kelas dibuka. AC-nya baru bisa hidup ketika ruangan kelas dibuka gitu. Kalau enggak ya enggak bisa. Nanti listriknya habis, AC-nya hidup padahal sudah enggak ada orang. Nah, itu kita atasi dengan cara-cara teknologi memang, tetapi prinsipnya agar energi ini itu kemudian tidak sia-sia, lingkungan ini jadi terjaga. Nah, ini kita bicara soal teknologi. Kemudian kita bicara soal programnya. Gitu. Programnya yang pasti yang akan pindah pertama kali adalah teknologi pangan. Itu. Yang lain tidak, yang lain masih menempati di Bendan. Karena kalau tiba-tiba pindah itu banyak yang tidak akan seimbang hidupnya. Ya, kita sama-sama tahu bahwa teman-teman kita yang ada di sekitar Unika itu mengandalkan Unika juga untuk kos-kosan, untuk tempat makan, dan lain sebagainya. Kalau tiba-tiba pindah semua, Anda bisa bayangkan hilangnya nilai ekonomi, kemudian sandaran hidup banyak orang. Itu kan pasti akan bermasalah. Sehingga kita hanya pindah satu saja, teknologi pangan. Ke depan siapa? Ke depan akan ada namanya kedokteran. Tapi masih harus dibangun dulu gedung kedokterannya karena kita butuh rumah sakit di situ. Terus yang lain apa? Yang lain adalah program-program inovatif yang seperti tadi, food for beauty and wellness, kemudian digital accounting, kemudian ada AI dan big data. Program-program inovatif yang ada di gedung baru itu nanti akan diselenggarakan di sana. Tujuannya apa? Tujuannya bukan memindah ruang, tidak, tetapi mahasiswa diharapkan mendapatkan new experience, pengalaman baru, pengalaman yang berbeda dengan kampus yang lama.
sehingga dia mendapatkan bahwa oh ini yang namanya pembelajaran keseluruhan, menyeluruh, whole person education. Saya belajar bukan hanya sekedar bertempat di sana saja, tapi juga merasakan bahwa saya ada di lingkungan yang tepat. Nah, mungkin akan jadi masalah. Mungkin yang dari ilmu komunikasi nanti akan jadi iri. Loh, yang baru-baru, yang teknologi pangan, kok tempatnya di kampus baru, kami kok tidak. Loh, pada satu saat nanti bisa saja dibikin kuliah khusus komunikasi, mata kuliah apa di sana gitu. Jadi kita bisa sama-sama merasakan situasi yang baru bagi kita. Dengan catatan asalkan loh ya, ini COVID-19 bisa diatasi gitu ya. Kalau COVID-19 bisa diatasi, saya kira perencanaan ke sana itu nggak ada masalah. Nah, ini dari lingkungan, dari gedung, dan dari program ini diharapkan itu jadi hal baru bagi teman-teman yang mau kuliah nanti. Gitu. Jadi bisa merasakan bahwa Unika ini bukan mainstream, karena kita kan pernah baca tulisan di lambung bis ya, you are not unique if you are not Unika, gitu kan. Jadi kalau jadi orang Unika tuh harus unik, harus berpikir out of the box. Kalau perlu keluar dari kotanya dan kotanya disurung. Gitu. Dulu sepertinya ada kayak isu atau kabar bahwa seperti contohnya ilmu komunikasi akan ditambahi seperti HI hubungan internasional atau kami juga sempat melihat-lihat itu di web Unika sendiri itu juga ada program internasional. Apakah kedepannya akan ada pembangunan program studi tersebut atau gimana, Prof? Terima kasih. Oke. Terima kasih, Jonathan. Ya, Kampus Merdeka ini salah satu kebijakannya adalah mempermudah pendirian program studi. Ya, jadi kita punya rencana itu sudah sejak dari tahun 2016 atau 2015 kalau nggak salah. Tetapi kan karena sistemnya dikti, sistemnya pemerintah itu dibuka dan ditutup ya. Kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup. Nah, terakhir-terakhir itu kan ditutup karena ditutup total karena yang dibuka hanya STEM, hanya yang berbau-bau teknik, sementara yang tidak berbau teknik ya dibuka. Nah, ini satu kesempatan dan kita juga berencana memanfaatkan. Jadi namanya hubungan internasional ini ya karena proses ya, pada satu saat nanti ketika proses ini selesai, mungkin teman-teman akan melihat bahwa hubungan internasional akan ada di salah satu fakultas itu. Nah, yang saat ini kita pandang sesuai ya Fakultas Hukum dan Komunikasi. Tapi saat ini belum. Hanya saja orang-orang di dalamnya yang menguasai hubungan internasional itu sudah mewarnai entah itu di entah itu di jurusan hukum maupun di jurusan komunikasi. Jadi warnanya sudah ada. Internasional program yang ada di web Unika sepertinya kami lihat juga sudah ada berapa itu, apakah jurusan sendiri atau bagaimana ya, Prof? Oke. Gini. Ini ada dua mungkin ya, dua. Kalau yang kaitannya dengan hubungan internasional tadi kan harus prodi sendiri ya. Itu di bawah Fakultas Hukum rencananya. Tetapi universitas kita ini punya rencana juga untuk membuat yang namanya SU College. SU College. Jadi nanti akan ada, ya kalau disederhanakan ya ini sederhananya adalah kelas bahasa Inggris gitu ya. Tapi kelas bahasa Inggris yang diisi oleh satu dosen-dosen yang punya latar belakang pendidikan luar negeri, kemudian yang kedua bisa juga dosen-dosen dari luar negeri yang kita datangkan untuk di SU College tadi. Nah, SU College nanti itu akan ada beberapa jurusan yang sebetulnya dari beberapa fakultas. Tapi ini sesuatu yang berbeda ya dengan hubungan internasional. Hubungan internasional itu ya prodi sendiri. SU College itu ya nanti akan ada seperti kelas bahasa Inggris atau kelas internasional lah. Kalau kelas bahasa Inggris agak nggak pas. Kelas internasional yang nantinya situasinya di dalamnya itu ya betul-betul kita garap memang hawanya hawa global, hawa internasional. Dari yang kami lihat juga itu kan program S2 maupun S3 itu mungkin masih lebih
ada di kayak fakultas FEB, psikologi, TP, dan hukum saja, Prof. Nah, itu apakah mungkin ada rencana untuk menambah di fakultas yang mungkin belum ada, yang mungkin masih sedikit S2-nya gitu, atau gimana, Prof? Karena kami lihat sepertinya kebanyakan kan masih di FEB saja atau psikologi, atau mungkin emang karena itu fakultas-fakultas yang sudah lama berdiri di Unika atau gimana ya, Prof? Terima kasih. Ya, makasih. Tidak sih, tidak selalu lama ya. Yang baru pun juga ada sih. Akuntansi itu ya termasuk baru dibandingkan yang manajemen ya. Itu. Memang ada banyak faktor. Yang pertama itu untuk pendirian program studi baru atau S2 itu kan butuh yang namanya kualifikasi dosen. Nah, kualifikasi dosen itu kan memang diminta semuanya adalah doktor. Kalau prodi-prodi yang tidak punya doktor yang cukup gitu ya, minimal itu paling tidak ada 5 atau 6 orang itu, maka ya dia tidak bisa bikin prodi S2 gitu. Jadi itu syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah itu sih. Begitu halnya dengan yang S3. Yang S3 itu syaratnya paling tidak 2 profesor. 2 profesor, kemudian 3 atau 4 itu doktor. Doktor yang dengan high impact yang tinggi gitu. Nah, itu tuh salah satu catatan kenapa kok ada prodi-prodi yang hanya di S1 saja yang dikembangkan, tidak sampai S2 ya, karena tadi kualifikasinya masih belum sampai di sana. Ada beberapa yang sedang studi itu, jadi menunggu sampai mereka pulang studi baru kemudian diwujudkan, itu ya ada, memang ada proses. Memang yang paling siap itu selalu demand-nya yang paling besar sih. Yang demand-nya paling besar ya itu kan akuntansi, manajemen, kemudian hukum, itu kan demand-nya besar-besar itu. Nah, itu yang memang pasti akan muncul kebutuhan di sana. Nah, itu segera digarap pada waktu itu. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan, karena Unika ini kan terus berkembang, dosen juga terus bertambah, kualifikasi juga makin tinggi. Ya, ke depan pasti akan berbeda mengenai pembangunan, lebih ke tentang proses belajar mengajar di Unika dengan seperti yang kita tahu era disrupsi sekarang ditambah dengan adanya pandemi di dunia pendidikan kan pasti juga terpaksa mau tidak mau harus memanfaatkan segala teknologi yang ada, Prof. Nah, dari rencana Unika sendiri ke depannya untuk menghadapi ini itu gimana, Prof, dalam proses belajar mengajar? Apakah ada cara atau mungkin terobosan baru dalam proses belajar mengajar antara mahasiswa dan dosen atau bagaimana, Prof? Terima kasih. Ya, baik. Ini sesuatu yang menarik, Jonathan, karena Unika sendiri itu sudah sejak 2011 sebetulnya. Sudah menerapkan blended learning. Blended learning itu ya kuliah di kelas, tetapi kadang-kadang kuliahnya pakai e-learning gitu. Terus kadang-kadang tugasnya di e-learning. Jadi tidak dikumpulkan menggunakan media kertas gitu. Itu sejak 2011. Dan itu terus dikembangkan servernya. Servernya berkembang terus sampai dengan tahun 2017. 2017 juga terus tambah server dan lain sebagainya. Enggak tahunya tahun 2020 COVID-nya datang gitu. Sehingga kita nggak punya pilihan nih, nggak bisa blended learning lagi. Hanya murni satu-satunya jalan itu ya e-learning. Udah. Kita kebetulan punya nama e-learningnya cyber learning gitu ya. Kemarin ada yang kita gandakan, kita bikin nama super cyber gitu ya. Nah, tapi itu sebetulnya sama-sama platformnya e-learning tadi. Nah, kan kita nggak punya pilihan sama sekali pada tahun 2020. Mau tidak mau pakai e-learning. Untungnya kita udah sampai tahap pengembangan gitu. Jadi begitu 16 Maret itu langsung berbondong-bondong dan kita putuskan untuk harus satu-satunya menggunakan e-learning. Gitu. Timbul kekacauan pasti. Itu teori yang jelas ya. Kalau teori ilmu komunikasi itu kan ada, ketika ada sesuatu yang baru itu pasti ada chaos gitu. Chaos di komunikasi, chaos di kebijakan dan lain sebagainya. Tapi chaos itu bukan riot ya, bukan. Jadi chaos itu ya satu hal yang
agak berantakan gitu ya, yang membuat orang bingung. Apakah kita mengalami? Kita mengalami, terutama yang dosen-dosen yang tidak menguasai, terutama yang mahasiswa yang kebetulan pas pulang di daerah yang tidak ada telekomunikasi. Nah, itu kita mengalami kondisi-kondisi itu. Tetapi karena kita sudah siap, maka 16 Maret itu kan kita sudah langsung bisa mulai. Dan proses adaptasi itu berlangsung dengan cepat. Karena universitas menetapkan satu-satunya standar yaitu, mungkin di awal-awal kita akan menemukan ada yang pakai WhatsApp, ada yang pakai email gitu. Nah, itu dimaklumi karena perubahan mendadak itu bisa bikin orang bingung gitu. Diminta untuk tiba-tiba berpindah sesuai dengan keinginan kita itu bisa-bisa bukan jadi dirinya, nanti ngajarnya nggak benar. Nah, tapi ternyata itu diimbangi dengan proses belajar toh. Sehingga kita bisa lihat sekarang ini dan karena teman-teman ini ada di media, harusnya bisa cek di semua kampus yang paling siap di Jawa Tengah cuma Unika. Dibandingkan PTN sekalipun. Itu. Yang lain masih ada pakai WA, yang lain masih ada hanya ngasih tugas, masih. Tapi kalau di Unika satu-satunya standar ya pakai namanya cyber learning. Tergopoh-gopoh pasti gitu. Berantakan pasti, tapi kita punya teman-teman yang memberikan pelatihan gitu ya, memberikan pelatihan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya, jadi kalau kita hanya bicara tentang hanya pindah ke online saja selesai, that's it. Hampir tidak ada lagi kemudian orang bicara pengembangan teknologi lebih dari itu, nggak ada. Tetapi bicaranya adalah ketika kita sudah kenal teknologinya, itu sama seperti kalau kita sudah terbiasa menggunakan alat gitu. Kalau udah terbiasa menggunakan alat itu kan kita tahu fungsinya ya, bisa untuk apa saja toh gitu. Nah, kemudian kalau seandainya dipakai dalam jangka waktu yang lama, kita bisa jadi produktif toh kerjanya. Ini sama. Jadi dosen-dosen jadi lebih tahu. Ternyata di dalam BBB itu ada pooling ya gitu. Nah, ketika ada pooling berarti ketika saya berdiskusi dengan mahasiswa, dulunya itu kan saya harus pakai kapur ya, harus pakai spidol di papan tulis. Siapa yang punya pendapat ini? Siapa yang punya pendapat ini? Kita hitung manual. Tetapi di BBB ini kita bisa pakai pooling langsung di dalamnya. Sambil kita kuliah, sambil kita diskusi, sambil presentasi, kita juga bisa menghitung pendapat orang. Nah, itu kan kuliah jadi menarik gitu. Jadi bukan hanya sekedar menyelamatkan perkuliahan yang sebetulnya tidak ada, karena secara fisik nggak mungkin diselenggarakan, terpaksa kan diselenggarakan online. Tetapi juga bagaimana membuat itu jadi interaktif. Kalau tidak terbiasa, kalau tidak lebih lama belajar gitu loh, tidak lama terbiasa dengan yang namanya e-learning. Nah, mungkin kita nanti akan lihat dalam semester ini, dalam semester genap, itu banyak dosen-dosen yang menggunakan cara-cara baru yang membuat kita makin terbiasa kuliah. Tetapi Unika ini tahu bahwa ke depan itu tidak bisa dihindari. Maka kita sudah siapkan berbagai hal yang mendukung. Kalau di tempat lain, coba cek ya nanti Mbak Bella, Mas Karolus, sama Mas Yonatan. Cek di tempat lain, ketika presensi masih menggunakan dosennya nyentangi di kertas. Gitu. Ya siapa gitu, dia nyentangi di kertas. Di Unika udah nggak ada. Unika tinggal pilih mau pakai cyber atau mau pakai sintak. Kalau sintak berarti otomatis langsung kerekam, langsung muncul di Dimas gitu. Kalau pakai cyber ya nanti akan segera disinkronisasi gitu kan. Tapi kan sudah tidak pakai kertas, sudah tidak pakai ngecek pakai kertas manual sendiri gitu. Nah, itu presensi. Kemudian kalau bimbingan skripsi, beberapa orang itu saya temui masih pakai WA. Padahal bimbingan skripsi itu kan pengennya kita ngobrol kayak gini loh. Terus kemudian berkasnya dicek toh. Nggak ada di kampus lain pakai Delta, itu nggak ada. Itu. Nah, sekarang kita lihat itunya, helikopter view-nya. Tujuannya apa sih Unika ngadain kayak gini-gini? Apa pameran teknologi atau rektornya karena rektor IT terus sombong-sombongan soal teknologi gitu?
Tidak gitu. Tetapi begini, kita kan janji kepada mahasiswa untuk memberikan mahasiswa pengajaran, ya edukasi. Sehingga mahasiswa berharap bahwa nanti 3,5 tahun, 4 tahun kemudian dia bisa mendapatkan pengajaran tadi. Sehingga terwujud jadi kompetensi, sehingga dia bisa survive untuk nantinya lulus kerja sesuai dengan keinginan, harapan gitu ya. Apa jadinya kalau tidak ada kelengkapan itu? Ya kita lulus gitu aja, dapat gelar gitu aja, IP-nya tinggi ya, IP pandemi gitu kan. Tetapi gitu, ketika kerja tidak bisa apa-apa. Nah, ini Unika punya visi itu. Kenapa menciptakan teknologi itu? Karena Unika pengen mahasiswa tidak terhambat cita-citanya sampai titiknya itu selamat gitu. Tidak sekedar abal-abal, tidak sekedar PHP, janji palsu. Katanya misalkan ya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasinya nilainya A gitu. Ternyata ketika diajak kerja, kemudian bahkan mungkin C aja nggak pantas gitu. Ini kan yang malu kita sendiri. Gitu. Nah ini jadi kita dulu ini saya cerita sedikit ya, Mas Yonatan, Mas Karolus dan Mbak Bella. Dulu ada di awal-awal pandemi itu tuntutan bahwa nilai harus minimal B. Apapun kondisinya harus minimal B. Saya ajak diskusi mahasiswa tersebut. Mahasiswa tersebut saya ajak diskusi. Kalau saya kasih B sekalipun, itu satu. Yang paling jelas di dalam Unika Sugio Pranoto itu berarti tidak sesuai hati nurani. Karena tidak ada evaluasi bagaimana kemudian tiba-tiba dapat B. Kemudian yang kedua, kalau saya kasih B bahkan tak kasih A sekalipun, dosen tuh gampang kok. Kalau Anda mau cari tahu toh dosen-dosen yang kadang-kadang susah pemahamannya, susah ngajarnya, nilainya malah gampang kadang-kadang toh. Kita nggak bisa nggarap itu UAS, tapi nilaiku A gitu. Ada toh? Wah, itu gampang bagi dosen, kayak jentikan jari tok tik dapat A itu bisa. Tetapi pertanggungjawabannya gimana? Anda nanti bisa loh, bukan cuma Anda tok loh, bukan cuma satu orang tok. Bisa-bisa satu bangsa Unika gitu. Itu nanti dapat stempel bahwa yang dapat A di Unika itu sebetulnya itu C gitu. Sak bangsa gitu. Bukan cuma satu orang tok loh. Nah itu kan ironis toh. Kita yang sudah nomor 1 di Jawa Tengah, ya orang-orang percaya prosesnya baik dan benar, kemudian jatuh gara-gara hanya soal pandemi. Kan pandemi bisa diantisipasi dengan kemampuan kita, termasuk teknologi.